Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk pertemuan pagi ini kita masih melanjutkan mengenai teks deskripsi. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menyajikan teks deskripsi. Menyajikan teks deskripsi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 2 Sidoarjo. Menyajikan teks deskripsi, kompetensi dasar, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menyajikan teks deskripsi baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang ketiga adalah menyunting teks deskripsi yang telah dibaca. Anak-anakku yang soleh dan solikah, kita jelaskan mengenai menyajikan teks deskripsi. Yang pertama, menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun tulis. Yang kedua, menulis atau menyusun teks deskripsi. Yang ketiga adalah menyunting teks deskripsi. Itu yang akan kita bahas di dalam menyajikan teks deskripsi. 1. Menyajikan teks deskripsi secara lisan. Langkah-langkahnya: pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua adalah hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Berikutnya adalah hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif yang menyerang pribadi atau fisik seseorang. Kemudian, hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Berikutnya adalah langkah-langkahnya, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Yang terakhir, sampaikan deskripsi objek secara runtut. Itu langkah-langkah menyajikan teks deskripsi secara lisan. Jadi harus paham betul objek yang akan dideskripsikan. Objeknya apa yang akan dideskripsikan? Keindahan pantai atau pentas seni dan sebagainya. Hindari penggunaan kata atau kalimat kasar. Jadi kalau kita mendeskripsikan itu nggak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, ya. Harus kalimatnya sopan. Kemudian hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif yang menyerang pribadi atau fisik seseorang, itu nggak boleh. Hindari kata-kata mengandung sara untuk mendeskripsikan objek, mengandung sara itu juga nggak boleh. Jadi deskripsikan yang sesuai dengan apa adanya. Kemudian gunakan kalimat mudah dipahami. Kita mendeskripsikan itu harus kalimatnya mudah dipahami supaya semua orang bisa memahami apa yang kita deskripsikan. Dan terakhir, sampaikan deskripsi objek secara runtut dari awal sampai akhir. Sekarang menyampaikan teks deskripsi secara tulis. Bagaimana? Langkah-langkah pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Jelas, sama walaupun secara lisan maupun tulis, harus objek yang akan dideskripsikan harus kita pahami.
kedua, catat atau kumpulkan informasi yang penting. Jadi informasi yang penting pada objek yang disusun kamu catat. Oh, ini yang penting. Yang berikutnya, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Informasi itu yang kamu kumpulkan mengandung karakteristik ciri-ciri objek yang akan dideskripsikan. Berikutnya adalah tulis kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Kamu tulis kembali objek-objek dari informasi yang kamu peroleh tadi. Kemudian gunakan kalimat yang mudah dipahami biar membaca itu jelas. Perhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan kosakata baku, ya. Karena menyampaikan teks deskripsi tertulis harus bahasanya, kosakatanya adalah bahasa yang baku. Itu langkah-langkah dalam menyampaikan teks deskripsi secara tulis. Nah, sekarang langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Menyusun teks deskripsi adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan topik. Topik apa yang kita deskripsikan. Yang kedua adalah menentukan tujuan penulisan. Kamu menulis teks deskripsi, apa tujuannya? Harus jelas, memiliki tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan-bahan yang akan kamu susun dalam menulis teks deskripsi. Kemudian membuat kerangka tulisan. Kerangka itu maksudnya garis besar tulisannya, ditulis kerangka-kerangkanya. Berikutnya adalah mengembangkan kerangka tulisan. Kerangka itu garis besarnya per paragraf, kembangkan menjadi paragraf. Kemudian menentukan judul. Setelah dikembangkan menjadi kerangka tulisan, setelah selesai semua ditentukan judulnya apa. Kenapa Nana judul kok ditulis belakangan, nggak mendahului? Karena judul itu bisa kita beri, kita tulis, kita memberikan judul berdasarkan wacana yang sudah kita tulis. Itu ya, itu cara menulis atau menyusun teks deskripsi. Sekarang menyusun teks deskripsi. Yang pertama, 1. Menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi dan struktur kalimat. Jadi naskah siap dicetak, siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, urutan-urutan penyajian, isi dan bahasa. Dalam bahasa itu menyangkut ejaan, ejaannya dapat betul atau belum, diksi, pilihan kali kata, struktur kalimatnya bagaimana. Itu langkah pertama. Yang kedua yaitu merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Bagaimana penerbitannya, dalam surat kabar atau majalah. Yang ketiga yaitu menyusun atau merakit dalam kurung film, pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Itu menyunting teks deskripsi. Ada 3 cara. Anak-anakku yang saya sayangi, sampai di sini penjelasan tentang menyajikan teks deskripsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian dapat memahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.